Baik, Umia, bisa dimulai sekarang. Ya, halo Mbak April, bisa Mbak? Baik, kalau begitu saya buka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Ibu Guru pendamping dan teman-teman kelas 12 yang saya banggakan. Saya April dari Sobat SNBT. Di sini saya sebagai MC pada acara penguatan materi UTBK SNBT PBM Paket 2 yang akan disampaikan oleh pemateri kami, Bumia. Mari Bumia, waktu dan tempat saya silakan. Oke, April, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman semua, sore juga untuk Bapak Ibu Guru yang mungkin mendampingi di ruang Zoom ini. Mari kita mulai acara penguatan materi SNBT atau TBK hari ini dengan berdoa ya teman-teman ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan lancar begitu ya. Berdoa menurut cara dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Seperti biasa nanti kalau misalnya tiba-tiba suara saya putus-putus, suara saya tidak terdengar, atau layarnya tiba-tiba hilang, silahkan teman-teman bisa menyampaikan ya. Ini sambil saya share screen. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman karena sudah pukul 15:10. Jadi hari ini kita akan membahas PBM paket yang kedua ya. Langsung saja kita lihat ke soalnya ya teman-teman ya. Nomor 1, gagasan utama paragraf pertama adalah berarti fokus kita langsung aja paragraf yang pertama ya. Kita lihat. Nah, di sini kalau misalnya untuk menentukan gagasan utama berarti kita harus menemukan kalimat utamanya yang mana. Nah, dari kalimat utama itu kita terus nanti dari kalimat utama itu diringkas ya teman-teman ya, diambil intinya. Nah, dari paragraf pertama ini di situ bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman ya. Kalimat utamanya ini kalimat yang pertama ya, dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Kenapa? Karena kalimat 2, 3, 4, dan 5 di situ merupakan kalimat-kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas di situ menjelaskan secara detail kalimat 2 sampai 5 bagaimana sih kerusakannya ya, disebutkan nih ada bahkan sudah sampai pada tahap yang serius, mengancam eksistensi planet bumi. Terus ada banjir tahunan, degradasi lahan cukup nyata, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air ya. Ya. Nah, terus polusi air, udara, pemanasan global, perubahan iklim, kefanaan spesies. Jadi jelas di situ kalimat utamanya kalimat satu ya. Nah, di situ yang menjadi kunci adalah ulah manusia, perusakan alam dan sistem lingkungan ya. Berarti kita lihat ke nomor 1 lagi.
Nah, di situ jelas ya yang merupakan gagasan utama paragraf pertama berarti yang A ya, teman-teman, kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia gitu. Jadi cara menentukan gagasan utama kita harus lihat dulu teman-teman, kalimat utamanya yang mana gitu. Bisa dipahami ya? Nomor satu ya. Gimana teman-teman? Aman? Bisa dipahami atau ada yang mau tanya? Belum ya sepertinya. Oke, kalau gitu saya lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, penggunaan diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Diksi itu apa sih Kak? Diksi adalah pilihan kata ya teman-teman ya. Nah, kesalahan diksi ya atau diksi yang tidak tepat itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, kata-kata yang digunakan tidak baku. Yang kedua, kata-kata yang digunakan tidak sesuai konteks. Misalnya teksnya lagi ngomongin tentang kucing. Di situ ada kalimat kucingnya meninggal. Nah, itu salah ya. Karena itu yang kedua tadi kesalahan tidak sesuai konteks. Harusnya kucing itu kan mati bukan meninggal ya. Dan yang ketiga adalah misalnya imbuhannya kurang tepat, harusnya di situ memberi tapi memberikan. Nah, itu berarti kurang tepat juga. Dan yang keempat kemungkinannya adalah kesalahan konjungsi ya. Kesalahan konjungsi itu misalnya ada konjungsi korelasi ya, teman-teman ya. Konjungsi korelasi misalnya lebih itu berpasangan dengan daripada, tapi di kalimat itu menggunakan dari. Nah, berarti itu termasuk kesalahan diksi juga gitu teman-teman ya. Itu beberapa kemungkinannya. Dan kalau nomor 2 ini penggunaan diksi yang tidak tepat ada di kalimat yang pertama, di kalimat 4 ada teman-teman. Di kalimat 1 mohon maaf ya. Di kalimat 1 itu ada di situ ada kata semakin. Semakin itu kan enggak baku ya. Harusnya yang baku apa Kak? Harusnya yang baku itu makin. Jadi semakin itu enggak baku. Nah, selain itu di kalimat 4, kalimat 4 juga ada kesalahan ya. Di sini ada kata semakin. Tapi di kalimat tempat ada kesalahan lain teman-teman ya. Di sini ada konjungsi korelasi ya. Ada baik, ada ataupun ya. Baik itu kan harusnya berpasangan dengan maupun. Sedangkan di situ ataupun berarti ataupun ini kurang tepat ya. Harusnya perbaikannya bagaimana? Kita ganti baik secara kuantitas maupun kualitas gitu. Tapi selain itu bisa juga kita menggunakan ataupun. Perbaikannya menjadi dan kelangkaan air secara kuantitas ataupun kualitas. Jadi kesimpulannya baik maupun sama dengan ataupun. Jadi kita bisa pilih salah satu gitu. Bisa dipahami teman-teman tentang kalimat tempat kesalahannya? Bisa ya teman-teman ya. Nah itu kan kalimat satu ada kesalahan, kalimat tempat juga ada kesalahan. Terus kita pilih yang mana? Kita pilih yang kesalahannya paling banyak, jawabannya kalimat 4 gitu ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Atau ada yang mau bertanya dulu juga boleh, silakan. Jadi jawabannya kalimat 4 ya. Nomor 2 yang C, teman-teman, kalimat tempat. Sekarang kita lanjut nomor 3. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat. Nah, kesalahan tanda itu ada beberapa kemungkinan juga, teman-teman ya. Yang pertama adalah kesalahannya di situ belum ada tanda baca ya, yang pertama. Padahal harusnya ada. Yang kedua, sebaliknya di situ ada tanda baca padahal sebenarnya nggak diperlukan, harusnya dihapus. Dan kemungkinan yang ketiga adalah udah ada nih tanda bacanya, tapi nggak pas, tertulisnya koma, padahal harusnya misalnya titik gitu ya. Nah itu kalau nomor 3, coba sebelum saya beritahu nih jawabannya, kira-kira ada yang sudah punya jawaban nomor 3, mungkin sudah mengerjakan, boleh dijawab ya. Ditulis di kolom chat juga boleh teman-teman atau menyalakan mikrofon boleh.
Gimana? Ada yang sudah punya jawaban nomor 3 atau belum? Sepertinya belum ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat lagi ke kalimatnya ya. 11, 12, 13, 14, 15. Kita lihat. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, kita lihat kalimat 11 sampai 15 ya. Kalimat 11 kita lihat ada berbagai bentuk kerusakan lingkungan di muka bumi ini ya. Tetapi, nah sebelum tetapi betul ya penulisannya ada koma. Jadi ini sudah betul di kalimat 11, kalimat 12 peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, koma juga telah. Nah, ini ada kesalahan teman-teman ya. Di sini kan ada koma nih setelah kata pesat. Ini tidak diperlukan. Kenapa sih Kak kok tidak diperlukan? Karena peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat ini sebagai subjek ya dan juga telah mengakibatkan ini predikat. Ingat-ingat ya teman-teman ya, ini juga termasuk kesalahan yang sering muncul antara subjek dan predikat nggak boleh diberi tanda koma ya. Jadi di situ harusnya dihapus. Kemudian kalimat 13 di situ sudah tepat ya kalimatnya, tanda bacanya. Yang ada kesalahan lagi itu kalimat 14 teman-teman ya. Harusnya di sini padahal koma gitu ya. Lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, koma tumbuhan, koma dan manusia. Karena perincian lebih dari 2 gitu ya. Kalau kalimat 15 sudah tepat. Jadi nomor 3 ini salahnya ada 2 ya. Jawabannya kalimat 11 kalimat 12, mohon maaf, kalimat 12 dan kalimat 14 tadi ya. Gitu. Bisa dipahami teman-teman nomor 3 ini tentang kesalahan tanda baca? Oke, bisa ya sepertinya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Apakah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan ya. Penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Ini ada jawabannya ada di paragraf terakhir, tapi supaya nggak ngantuk nih, supaya semangat ya, saya minta tolong dibacakan paragraf terakhir. Coba minta tolong paragraf terakhir aja ya dibacakan. Tadi kan baru sebagian ya, minta tolong Destri, Desti Sri Zulrizki. Halo Desti, selamat sore. Halo Kak, sore. Oke, Desti gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Oke, oke. Minta tolong ya, Desti dibacakan paragraf terakhir. Boleh. Oke, teman-teman yang lain silahkan simak ya. Ada berbagai bentuk kerusakan lingkungan di muka bumi ini, tetapi selalu manusia yang menjadi penyebab utama. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat juga telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Hal itu terlihat pada eksplorasi hutan dan tambang yang memacu terjadinya 42 detik-detik TPS 2022, kerusakan lingkungan dan degradasi lahan. Padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
Oke, sip. Terima kasih ya, Desti ya. Nah, kita lihat Sama-sama. lagi nih. Oke, kita lihat lagi ke soalnya. Berarti apa sih yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan kalau menurut Desti? Pilihannya ini nih, A, B, C, D, atau E. Boleh dibaca dulu. Kira-kira yang mana nih? Kalau berdasarkan paragraf terakhir tadi. Apa sih penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan? Kalau menurut Desti yang mana? Berdasarkan paragraf tadi. Gimana? Bisa menemukan nggak jawabannya? Nomor 4. Yang mana? Atau mungkin teman-teman yang lain ya? Yang lain kan juga menyimak. Yang mana teman-teman? Kira-kira. Halo teman-teman, gimana? Tadi disebutkan ya kalau apa namanya manusia itu selalu menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan ya. Dan manusia itu oke, sepertinya ada yang jawab nih. Oke, Ervan Maulana, mungkin B, Kak. Oke, sip. Terima kasih ya, Ervan ya. Jadi benar banget, teman-teman, jawabannya nomor 4 yang B. Adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Tadi kan ada pernyataan eh, adanya manusia itu cara pandangnya terhadap alam itu jadi nggak berpikir bahwa alam itu bagian dari kehidupannya. Jadi makanya terjadi eksploitasi yang berlebihan dan kelestarian lingkungan itu nggak dijaga gitu. Jadi jawabannya betul yang B ya. Terima kasih Desti dan terima kasih juga Ervan jawabannya ya. Sekarang kita lanjut nomor 5 teman-teman. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat. Nah, saya mungkin pernah menyampaikan beberapa ciri-ciri kalimat efektif ya. Akan saya ulang ciri-ciri kalimat efektif, terutama yang paling sering muncul sebagai soal ya. Yang pertama, harus memenuhi struktur minimal, yaitu ada subjek dan predikat. Itu wajib teman-teman ya. Ada subjek dan predikat ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu harus jelas menggunakan kata-kata yang efektif atau baku. Yang ketiga tepat ejaan. Tepat ejaan itu ya tanda bacanya, terus huruf kapital, huruf miring ya, itu ejaan. Kemudian yang keempat adalah tepat konjungsinya, penggunaan konjungsinya. Yang kelima adalah kalimatnya tidak ambigu, teman-teman ya. Jadi ketika kita baca kalimatnya itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda ya, nomor 5. Ada yang sudah punya jawaban teman-teman nomor 5? Kira-kira mana ya kalimat yang efektif? Ada yang sudah punya jawaban? Yang tidak efektif, maaf. Ada yang sudah punya jawaban boleh ditulis di kolom chat? Atau menyalakan mikrofon juga boleh? Atau belum punya jawaban nih? Halo teman-teman, gimana? Sudah punya jawaban belum? Nomor 5. Sepertinya belum ya? Oke, jadi kalimat yang tidak efektif itu kalimat 7 dan 9. Kok bisa? Kenapa sih Kak kalimat 7 dan 9 tidak efektif? Kita lihat ya. Kita mundur ke kalimatnya. Nah, di situ kalimat 7 kita lihat ya. Kalimat 7 sebagai contoh dalam lingkup lokal ini kan keterangan ya, misalnya penebangan liar dan perusakan ekosistem hutan yang terjadi hampir seluruh pulau Indonesia, ini juga keterangan. Berarti kalimatnya nggak lengkap nih, nggak punya struktur minimal S dan P, subjek dan predikatnya itu nggak ada ya. Nah itu. Tapi selain itu juga ada kesalahan yang paling jelas terlihat ya, Pulau Indonesia harusnya P-nya kapital teman-teman. Kenapa sih P-nya kapital? Karena di situ unsur geografis diikuti nama. Jelas harus ditulis kapital ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi baca kalimat terus di situ ada satu aja kesalahan, kalimatnya berarti sudah tidak efektif. Lanjut aja teman-teman, lanjut ke kalimat berikutnya gitu. Tapi selain Pulau Indonesia tadi ya kesalahannya nggak punya subjek dan predikat yang jelas. Nah kalimat 9 juga sama teman-teman ya.
kita lihat bahkan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Surabaya dan Semarang itu keterangan ya, keterangan berarti terus di sini tiba-tiba merupakan. Nah, berarti kan kalimatnya nggak punya subjek. Apanya yang merupakan? Karena nggak ada subjeknya. Terus selain itu kesalahannya sebelum seperti harusnya didahului koma ya sama dengan koma yaitu koma yakni ya itu harus menggunakan koma karena merupakan konjungsi perincian ya. Jadi itu kesalahannya nggak punya subjek dan harusnya sebelum koma sebelum seperti diberi tanda koma. Itu ya, itu kesalahan kalimat 9. Bisa dipahami teman-teman penjelasan terkait kalimat 7 dan 9? Atau ada yang mau bertanya dulu boleh silakan sebelum saya lanjut. Gimana teman-teman? Aman? Bisa dipahami? Oke, sepertinya aman ya. Kalau gitu saya lanjut nomor 6, teman-teman. Nomor 6, apa simpulan isi teks tersebut ya? Ingat teman-teman, ketika ada pertanyaan simpulan berarti kita pilih pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan. Kalau misalnya yang sesuai kok lebih dari satu, kita pilih yang mewakili keseluruhan ya. Kita lihat satu persatu ya. Opsi A, kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh ulah manusia. Betul, tadi ada pernyataannya di paragraf terakhir ya. Yang B, kerusakan alam dan lingkungan terjadi dalam lingkungan nasional dan global. Ini ada di paragraf 1. Yang ketiga, ada banyak faktor penyebab terjadinya kerusakan alam dan lingkungan. Ini juga tadi ada ya. Yang D, krisis lingkungan sudah sampai mengancam eksistensi planet bumi. Ini ada di paragraf pertama. Yang E, indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Nah, ini juga penulisannya, pernyataannya sesuai dengan bacaan ya. Lah kalau sesuai semua bagaimana? Kita pilih yang mewakili keseluruhan yang menjadi inti. Jawabannya yang A ya teman-teman, kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh ulah manusia ya. Itu nomor 6. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini ada 2 teks berita ya. Teks berita ini saya minta tolong untuk dibacakan Silvi Salwiah. Halo Silvi, selamat sore. Iya, halo Kak, selamat sore juga. Oke, Silvi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini puasa? Insya Allah puasa. Insya Allah, amin. Oke, sebentar lagi ya, udah sore nih. Silvi, sebelum membacakan nih, saya sudah pernah tanya belum sih ke Silvi jurusan sama kampus yang Silvi pengen itu mana? Oh, Rencananya belum. kemana? Oh, belum. Pengennya Iya. kemana, Silvi? Aku pengennya ke UPI, masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Rencananya. Iya. Oh, oke, UPI Pendidikan Bahasa Inggris ya? Iya. Oke, keren banget. Amin. Semoga tercapai ya. Amin. Oke, Iya, amin Kak. yang masih Jawa Barat ya, deket ya. Iya. Iya, oke. Minta tolong dibacakan ya. Berita 1 sama berita 2, Silvi. Baik Kak. Berita 1. Kematian Teresa membuat masyarakat India geram. Bagaimana tidak? Gadis kecil yang dikabarkan meninggal ini ternyata dinyatakan meninggal terkubur di halaman rumahnya sendiri. Ironisnya, kematian Teresa ini disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri. Semasa hidupnya, gadis kecil itu tidak mendapatkan perhatian oleh ibu angkatnya. Bahkan, dia diperlakukan seperti pembantu. Berita 2. Polisi akhirnya menetapkan seorang dosen yang diduga menelantarkan keempat anaknya. Menurut penyelidik, anak-anaknya dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni.
Bahkan salah satu anaknya tidak diperbolehkan masuk ke rumah. Sehingga detik-detik TPS 2022-45 dia harus tidur di pos ronda. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata tersangka juga merupakan seorang pecandu rokok. Diadaptasi prediksi ya udah. Udah. Oke, terima kasih ya Silvi. Silvi ini Iya, Silvi biasa baca ini ya, jangan-jangan baca berita ya? Enggak juga Kak, cuman aku suka baca. Oh, suka baca. Kayak Iya. kayak lagi baca berita di prompter gitu, kayak pembawa berita gitu. Oh, suka baca buku. Biasanya baca buku apa, Aku Silvi? biasanya komik sama novel. Oh, komik sama novel. Oke, kalau Ya. penulis favoritnya? Novel, komik gimana? Yang mana? Oh iya, Oh, novel. kalau novel aku suka uh, Terelie sama ini Siapa? Sibyl Eraslen. Oh, oke, luar biasa. Dua favoritnya itu ya? Iya. Oke, memang keren ya. Oke, Iya. terima kasih ya, Silvi. Iya, Kak. Nah, ya, Sama-sama. oke. Nah, tadi teks berita yang dibacakan oleh Silvi, berita pertama itu tentang ada anak yang meninggalnya tuh terkubur di halaman rumahnya sendiri, dan itu diakibatkan oleh ibu angkatnya, diperlakukan seperti pembantu ya. Berarti bisa kita simpulkan ada seorang anak yang ditelantarkan oleh ibunya sendiri, meskipun ibu angkat ya. Dan berita dua ternyata juga sama teman-teman, tentang anak yang ditelantarkan. Cuma kalau berita dua itu anak seorang dosen, bahkan ada keempat anaknya. Ada anak yang dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni. Salah satu anaknya bahkan nggak boleh masuk ke rumah, terus dia harus tidur di pos ronda gitu. Sekarang kita lihat soalnya ya. Nah, nomor 7, kesamaan isi yang disampaikan pada teks kutipan berita di atas adalah, nah berarti jelas ya, kesamaannya adalah kasus penelantaran anak ya. Jadi nomor 7 jawabannya yang bravo teman-teman, kasus penelantaran anak. Sekarang kita lanjut nomor 8 ya. Perbedaan urutan penyampaian informasi di atas adalah, nah di sini kita lihat kan opsinya beragam ya teman-teman, maksudnya nggak mirip. Artinya kita cukup menemukan informasi dalam satu teks aja kan bisa. Karena kalau SNBT kan kita eh, ter apa ter ini ya terbatasi oleh waktu gitu. Jadi harus cepat ya. Kita lihat teksnya. Berita yang pertama, kematian Teresa membuat masyarakat India geram. Berarti ini apa ya? Menjawab pertanyaan apa? Gadis kecil yang dikabarkan meninggal ini ternyata dinyatakan meninggal terkubur. Ironisnya disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri. Berarti kenapa? Kenapa kematian Teresa itu membuat masyarakat India geram? Terus gadis kecil itu tidak mendapatkan perhatian oleh ibu angkatnya, bahkan dia diperlakukan seperti pembantu. Ini bagaimana ya? Apa, kenapa, dan bagaimana? Kalau kita lihat opsi, sebenarnya sudah ada tadi ya, yang teks satu itu apa, kenapa, dan bagaimana. Tapi sekalian berita dua ya teman-teman ya. Polisi akhirnya menetapkan, nah polisi yang ditekankan adalah polisi berarti siapa? Akhirnya menetapkan seorang dosen yang diduga menelantarkan keempat anaknya. Ini berarti apa ya? Nah, menurut penyelidik, anak-anaknya dibiarkan bla bla bla. Nah, berarti itu menjawab pertanyaan kenapa? Kenapa kok seorang dosen diduga menelantarkan keempat anaknya? Karena menurut penyelidik, anak-anaknya dibiarkan tinggal bla 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 gitu. Jadi, berita pertama apa, kenapa, bagaimana. Berita kedua siapa, apa, dan kenapa ya. Kita lihat ke soalnya. Nah, berarti yang mana jawabannya teman-teman? Yang bravo ya. Teks 1 apa, kenapa, bagaimana. Teks 2 siapa, apa, dan kenapa. Oke, itu nomor 8. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nah, kita lihat soalnya apa gagasan utama paragraf pertama ya. Teks ini sudah pernah teman-teman jumpai sih di paket sebelumnya ya.
Nah, di sini yang menjadi kalimat utama dari paragraf pertama itu yang kalimat 1 ya, teman-teman ya. Jelas dan sudah pernah kita bahas juga teks ini, perkembangan teknologi informasi atau TI saat ini ternyata tidak dibarengi dengan filterisasi budaya masyarakat luar yang justru makin mendegradasikan nilai moral anak bangsa. Nah, berarti di situ itu yang menjadi gagasan utamanya. Kita lihat ke soalnya ya. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Kalimatnya tuh nggak harus sama persis, bisa dibolak-balik. Yang penting maknanya tuh sama. Yang C, filterisasi budaya asing tidak dilakukan untuk menanggulangi perkembangan TI ya. Itu nomor 9. Sekarang nomor 10. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat kesalahan tanda baca ya. Nah, nomor 10 ini jawabannya ada 2, teman-teman. Kalimat yang salah penulisannya, tanda bacanya itu kalimat 4 dan 6. Coba kalimat 4, kira-kira kesalahannya di mana, teman-teman? Ada yang menemukan? Kalimat 4, coba dilihat dulu yang ini nih. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekadar gambaran dan bukan realitas yang diciptakan. Coba, ada yang bisa menemukan kesalahan tanda baca di kalimat 4? Boleh? Oke. Realitas, oke. Ervan gimana? Realitas harusnya gimana? Oh, harusnya realita, oke. Jadi yang betul memang kita sering ngomongnya itu realita gitu ya. Ternyata yang baku itu realitas ya, Ervan. Nah gitu. Tapi memang karena kita biasa ngomongnya tuh realita. Biasa kita nulis juga realita. Seringnya kita baca juga realita. Tapi di situ meskipun misalnya nih kenyataannya di dalam soal kok ada kata-kata yang salah, sebenarnya kita abaikan teman-teman karena fokus kita adalah tanda bacanya ya. Nah, kalau menurut Desti koma yang mana berarti Desti? Oh ya, hanya ada satu ya, koma setelah kata bahwa. Jadi ini ya teman-teman ya, setelah kata bahwa itu nggak perlu ada apa tanda baca koma. Jadi di situ harusnya kita coret teman-teman ya. Ini salah. Nah, terus kalimat 6. Kalau kalimat 6 ada yang menemukan nggak kesalahannya apa? Coba dilihat. Bahkan berbagai komentar status yang seolah-olah wah di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui orang, tetapi dapat merusak moral. Tetapi juga merusak moral. Kira-kira apa kesalahan kalimat 6? Tanda bacanya teman-teman ada yang bisa menemukan? Oke, Desti, titik. Titik yang mana, Desti? Maaf Titiknya, izin menjawab. oh iya boleh, Desti silakan. Yang Silakan. sebelum kata orang, yang Sebelum, sesudah kata orang. oh Yang sesudah kata orang, oke. Harusnya gimana, Desti? Ini ya, koma. koma. Oke sih, pintar, benar ya. Karena tetapi itu konjungsi pertentangan, harus didahului koma. Oke, sip. Ada lagi nggak kesalahannya, Desti? Kalimat 6 atau sudah? Sudah? Atau ada lagi? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi itu teman-teman jawabannya kalimat 4 dan kalimat 6. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nah, nomor 11 ya. Di sini ada tentang ejaan ya, ejaan. Kita lihat pada laporan penelitian ini kan keterangan ya teman-teman ya. Karena keterangan di awal kalimat, jadi betul diberi tanda koma. Ini sudah betul. Parodi kehidupan yang di dalamnya terdapat tuturan berbentuk sindiran. Ini apa? Itu tanda baca apa sih Kak namanya? Ini tanda baca pisah ya teman-teman ya. Tanda baca pisah itu seperti tanda hubung, kayak tanda strip tapi lebih panjang ya. Ini tanda pisah, kalau yang pendek namanya tanda hubung. Fungsinya untuk apa Kak? Yang pertama pengganti sampai dengan. Misalnya kita nulis nomor 11 sampai dengan 13. Berarti kalau nggak pakai 11, S titik D titik 13 ya bisa menggunakan tanda pisah. Jadi gini, 11 sampai dengan
13 gitu ya. Jadi panjang, dia lebih panjang. Selain itu untuk apa? Selain itu untuk mengapit aposisi. Aposisi itu keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu kalau misalnya kita hapus kalimatnya nggak masalah karena dia fungsinya cuma tambahan aja. Ini misalnya nih ya, ini dihapus, yang di dalamnya terdapat tuturan berbentuk sindiran, ini dihapus, kalimatnya kan masih bisa dipahami. Pada laporan penelitian ini, parodi kehidupan yang ada dalam masyarakat nelayan di pantai selatan ujung timur Pulau Jawa itu kan masih bisa dipahami ya. Itu ciri-ciri aposisi. Nah, selain diapit oleh tanda baca pisah, kita juga boleh nulis aposisi atau keterangan tambahan itu kita apit dengan tanda baca koma, teman-teman. Boleh, yang penting kalau depan koma, belakang koma, depan tanda pisah, belakang juga tanda pisah. Ciri-ciri aposisi, contoh lain bukan ciri-ciri. Contoh lain aposisi itu misalnya Irma ya, Irma, koma, gadis yang sangat pintar itu, koma, sedang membaca buku. Gadis yang sangat pintar itu adalah aposisi. Nah, itu bisa dihapus karena cuma keterangan tambahan gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah betul penulisannya. Nah, di pantai selatan ujung timur ini penulisannya juga sudah betul teman-teman. Ini bukan termasuk nama, jadi di situ nggak perlu ditulis dengan kapital ya. Yang termasuk nama kan ini Pulau Jawanya aja. Jadi yang kapital ini. Tapi yang ada kesalahan di mana Kak? Kesalahannya ini ya. Sebelum tetapi harus kita beri tanda baca koma. Jadi nomor 11 jawabannya bravo teman-teman ya. Nomor 12 sekarang. 12 untuk meraih gelar juara dalam Liga Indonesia, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih intensif setiap hari. Makna istilah intensif dalam kalimat di atas adalah intensif. Ada yang sudah punya jawaban teman-teman nomor 12 boleh? Nggak harus benar ya jawabannya ya. Udah punya jawaban aja luar biasa. Saya senang banget nih kalau yang udah punya jawaban terus mau berbagi sama teman-temannya. Yang mana teman-teman menurut kalian intensif itu artinya apa ya? Oke, ada yang sudah nih sepertinya. Oke, Ervan, sip. Menurut Ervan terus-menerus. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Biasanya bervariasi nih nomor 12. Ada yang punya jawaban? Oh, ganti. Ervan A katanya. Oke, sip. Ada enggak yang punya jawaban berbeda, teman-teman? Atau setuju nih sama Ervan? Gimana? Setuju ya? Sepertinya ya? Oke, jadi jawabannya betul yang A teman-teman, sungguh-sungguh ya, intensif itu sungguh-sungguh. Gimana sih Kak tipsnya soal seperti ini? Misalnya nih teman-teman nggak tahu arti katanya, tapi kalau sekarang kan masih latihan ya, teman-teman belum SNBT, belum UTBK, jadi kalau ketemu kata-kata yang sekiranya nggak tahu artinya, silahkan dicek di KBBI, dicari maknanya ya. Bisa mendownload aplikasinya, bisa di Play Store, bisa di App Store. Terus kalau nggak mau download aplikasinya, bisa di browser masing-masing diketik KBBI daring, nanti muncul paling atas gitu ya. Supaya apa sih tujuannya? Supaya nanti ketika SNBT atau UTBK teman-teman ketemu lagi sama kosakata itu udah tahu nih artinya gitu. Karena mungkin itu cuma ada satu nomor tentang arti kata misalnya. Tapi kan kita nggak tahu ya, ternyata satu nomor itu menentukan kita nih, menentukan kalian nih. Nanti jadi nggak masuk ke jurusan dan kampus yang kalian pengen gitu. Satu nomor tuh penting banget gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, diperkaya kosakatanya gitu ya teman-teman. Nah, terus kuncinya kalau misalnya pas UTBK yang pertama, di dalam opsi jawaban, kalau ada yang bersinonim atau mirip, jangan dipilih ya, itu dieliminasi. Terus yang kedua, coba dimasukkan ke kalimatnya, kira-kira bisa nggak nih gitu ya, cocok apa enggak gitu. Misalnya tadi yang pertama Ervan jawab B, terus menerus ya kita lihat. Untuk meraih gelar juara dalam Liga Indonesia, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih terus menerus setiap hari. Kelihatannya kan benar-benar aja gitu ya, nggak ada yang aneh. Tapi sebenarnya kurang tepat teman-teman, karena setiap hari ya terus menerus, berarti di situ ada boros kata. Atau istilah kerennya itu pleonastis, pleonasme.
Berarti nggak pas nih kalau kita masukin terus menerus ya. Tapi memang secara arti kata di KBBI intensif itu sungguh-sungguh. Tapi itu adalah tipsnya teman-teman gitu. Bisa dipahami ya? Itu nomor 12. Sekarang kita lanjut nomor 13. Nomor 13 minta tolong dibacakan soalnya. Irma. Halo Irma, selamat sore. Halo Kak, sore. Oke, Irma gimana kabarnya? Baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa hari ini? Insya Allah. Oke. Irma minta tolong dibacakan ya nomor 13. Ya Kak, dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah Oke. Integrasi. Kalau Irma sudah punya jawaban belum? Atau menurut Irma integrasi itu yang mana ya? Atau mungkin antara ini dan ini gitu juga boleh. Gimana? Sudah punya jawaban belum Irma? belum Kak. Belum. Oke, mirip-mirip soalnya ya di opsi ya. Oke, tapi kalau ini Irma, saya sudah pernah tanya belum ke Irma? Mana sih jurusan sama kampus yang Irma tuju tahun ini? Belum Kak. Oh, belum. Irma pengen kemana Irma? UPI Bandung. Oke, UPI juga berarti sama kayak Silvi tadi ya? Ya, Oke, jurusannya apa Irma? pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologi, oke keren, amin. Semoga tercapai ya. Ternyata banyak nih di sini yang pengen jadi guru ya. Dua tadi ya yang udah. Berarti paling suka pelajaran kalau di kelas tuh sosiologi. Iya Kak. Ya oke. Karena seru ya kalau sosiologi ya, belajar sosiologi. Belajar kehidupan masyarakat gitu ya. Relate gitu ya biasanya ya. Relate dengan apa kehidupan gitu nggak sih, Irma? Iya bener Kak. Oke, relate. Oke, terima kasih ya Irma. Jadi nomor 13 jawabannya itu pembauran teman-teman ya. Mungkin ada yang berpikir percampuran mungkin Kak atau penyatuan gitu ya. Bisa juga gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya makna kata ya patokan kita tetap KBBI. Secara arti kata integrasi di KBBI itu maknanya pembauran teman-teman. Jadi nomor 13 jawabannya yang C ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor berikutnya. Nah, nomor 14 ya. Dalam bacaan di atas terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni jadi gini teman-teman ya, kalau bentukan kata otomatis kata-katanya itu pasti kata turunan. Kata yang sudah mendapat imbuhan namanya saja bentukan kata. Jadi kalau nanti pas UTBK teman-teman ketemu soal sama soal seperti ini, terus pertanyaannya bentukan kata di dalam opsi A, B, C, D, E yang termasuk kata turunan atau kata berimbuhan itu cuma satu, langsung aja dipilih pasti itu jawabannya gitu daripada misalnya apa bisa dipastikan itu jawabannya supaya lebih menghemat waktu. Tapi kalau misalnya kok kasusnya seperti nomor 14 kebetulan semua kata-katanya berimbuhan berarti teman-teman harus benar-benar cari nih mana sih yang nggak pas gitu ya. Sebelum saya lanjut coba ada yang sudah punya jawaban nomor 14 atau mungkin kira-kira menebak yang mana gitu jawabannya nomor 14? Ada teman-teman? Ada nggak? Ada yang sudah? Belum ya? Sepertinya ya. Oke, jadi oke ada nih sepertinya. Oke, sip Ervan. Ervan nih selalu punya jawaban ya, keren banget. Kalau nggak C, E. Oke, sip. Kewenangannya dan keterbatasan. Oke, sip. Ada nggak yang punya jawaban lain, teman-teman, selain C atau E? Atau setuju sama Ervan? Gimana? Mungkin Desti, Irma, Silvi, gimana? Punya jawaban yang berbeda atau belum?
Belum ya sepertinya ya. Oke, jadi kata kewenangannya pada kalimat 1 sudah tepat ya. Begitu juga kata keterbatasan pada kalimat 3. Nomor 14 ini memang termasuk kategori soal yang kesulitannya levelnya dia tinggi termasuk ya teman-teman. Tapi sebenarnya mudah teman-teman. Di sini kata yang harus kita perbaiki karena masih kurang tepat adalah kata mengajar pada kalimat 1. Kok bisa sih Kak? Emangnya kenapa gitu? Kita lihat kalimatnya ya. Oke, Desti jawab D, sediaan. Oke, sip. Terima kasih ya. Saya senang banget nih sama teman-teman yang mau berpendapat, mau berusaha berpikir mencari jawabannya. Saya tuh senang banget ya. Sediaan, kita lihat dulu ya. Sediaan kalimat 2. Sebenarnya sediaan tenaga guru. Oke, jadi sebenarnya nih sediaan itu boleh ya, persediaan itu juga boleh, stok gitu ya sama aja. Itu boleh ya meskipun kalau dibaca kok kayaknya wagu aneh ya karena memang kita jarang ngomong itu, lebih sering mungkin persediaan gitu. Tapi betul ya. Oke, jadi jawabannya lebih tepatnya kata mengajar kalimat 1. Kenapa sih Kak mengajar pada kalimat 1 itu salah? Kita lihat ya. Di sekolah-sekolah tertentu, seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi di luar kewenangannya. Kalau kita lihat kayaknya nggak ada yang aneh, tapi di sini salah ya teman-teman. Harusnya apa Kak? Harusnya kita ganti mengajarkan, kita ganti imbuhan mekan. Kok bisa? Kenapa? Karena kalau mengajar itu harusnya diikuti siapa? Mengajar siapa? Kalau di sini kan bidang studi kan berarti bukan siapa, tapi apa. Ya, supaya lebih mudah gini. Ada 2 kalimat, simak teman-teman. Yang pertama, guru mengajar siswa kelas 12 IPS 1. Guru mengajar siswa kelas 12 IPS 1. Mengajar siapa? Diikutinya orang ya. Tapi kalau mengajarkan kalimatnya menjadi guru mengajarkan sosiologi kepada siswa kelas 12 IPS 1. Jadi mengajarkan apa? Mengajarkan sosiologi. Mengajarkan apa? Mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya. Maka dari itu harus diganti mengajarkan. Contoh lainnya misalnya memberi dan memberikan. Ternyata itu beda juga teman-teman ya. Berarti kalau memberi kalimatnya Desti memberi Irma sepotong kue ya. Memberi siapa? Memberi Irma. Tapi kalau memberikan kalimatnya lain lagi, diubah. Desti memberikan sepotong kue kepada Irma gitu. Bisa dipahami teman-teman bedanya? Bisa ya? Itu. Jadi ada perbedaan yang berimbuhan mekan dan bukan gitu ya. Sekarang nomor 15. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara, jawabannya ini yang C teman-teman ya, mengganti kata diakibatkan dengan kata disebabkan. Kenapa? Karena kita lihat kalimatnya terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai karena diakibatkan oleh hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang menjadi pelindung alami dari gempuran ombak. Itu kebalik, hubungannya bukan sebab akibat tapi akibat sebab, maka harus kita ganti dengan disebabkan. Ini saya yakin teman-teman pasti paham sih, sangat mudah ya, cuma kebalik aja. Oke, itu nomor 15. Sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang nomor 16 ya teman-teman. Di situ ada kata komoditas, kita lihat. Komoditas rempah. Komoditas rempah, di sini penulisannya kira-kira perlu diperbaiki tidak teman-teman? Komoditas. Harus kita ganti nggak sih? Jadi niaga, pasokan, cadangan, akomodasi atau nggak perlu? Gimana? Komoditas. Komoditas rempah. Perlu diganti nggak sih? Oke, Ervan, sih betul jawabannya tidak perlu ya, sudah betul karena komoditas itu artinya barang dagangan utama, biasanya berupa barang mentah ya, dan rempah itu termasuk. Jadi betul kalau kita sebut komoditas ya. Terima kasih Ervan. Sekarang nomor 17. 17 di sini ada statika ya. Statika itu
kurang tepat ya teman-teman ya. Harusnya bukan berdasarkan statika, tapi berdasarkan statistika ya. Statistika itu ilmu pengetahuan tentang data-data, bisa berupa angka, diagram, tabel gitu. Jadi 17 jelas jawabannya yang E, statistika ya. 3 nomor terakhir teman-teman. Nah, sekarang 18 ya, nasional. Kira-kira nih teman-teman, penulisan nasional sudah betul atau harus kita perbaiki atau harus kita ganti nih? Gimana menurut kalian? Nasional. Produksi jahe nasional tahun 2009 mencapai lebih dari 154 ton. Gimana? Perlu diperbaiki nggak ya? Ada yang mau berpendapat? Gimana? Perlu diperbaiki nggak nih teman-teman? Kira-kira nasional? Belum ya, sepertinya ya. Nah, jadi nasional di situ tidak perlu diperbaiki, teman-teman. Kenapa sih nggak perlu diperbaiki? Karena bukan sebagai nama, jadi nggak harus kita tulis dengan huruf kapital, bukan nama, bukan pengganti nama juga ya. Jadi jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Beda dengan yang nomor 19, teman-teman. Nomor 19, Nusantara, ini memang nggak ada embel-embel Indonesia. Tapi kan dia pengganti Indonesia mengacu pada satu. Ya, kalau kita ganti menjadi Indonesia, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maknanya kan sama ya. Karena pengganti nama, maka harus kita tulis dengan kapital, teman-teman. Jadi jawabannya yang dadu. Tapi ini enggak ada tanda petik gandanya ya, ini dihapus. Tapi harus kapital ya. Itu namanya pengacuan. Contoh lainnya misalnya nih, ada teks lagi ngomongin tentang Indonesia. Di situ ada kalimat peletakan batu pertama gedung baru dilakukan oleh presiden ya. Di situ P-nya dari kata presiden meskipun nggak diikuti nama itu harus ditulis kapital teman-teman karena mengacu pada satu orang, mengacu pada satu nama, pengganti nama Joko Widodo gitu. Itu harus ditulis kapital gitu ya. Itu nomor 19. Sekarang nomor terakhir yaitu ya di sini kita lihat teman-teman yaitu sudah betul ya penulisannya menggunakan koma karena rincian koma yaitu, koma yakni, koma seperti gitu. Tapi di luar penulisannya ya itu harus kita ganti teman-teman. Kenapa? Karena struktur kalimatnya nggak lengkap. Daerah utama penghasil jahe ini subjek ya. Ya itu kan konjungsi. Kalau ada konjungsi berarti jadi keterangan. Yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur ini keterangan. Berarti kalimatnya enggak memenuhi syarat kalimat efektif nih. Harusnya kan minimal ada subjek, ada predikat. Kurang predikat di situ ya kan. Nah berarti ya itu harus kita ganti. Kita gantinya jadi apa Kak? Kita ganti jadi adalah teman-teman ya. Jadi kalau ada kata adalah di dalam kalimat, dia itu berkedudukan sebagai predikat. Nama kerennya itu predikat pengisi ya. Predikat pengisi itu ada 4 yang kalau disingkat itu jadi imam, teman-teman. Imam itu apa sih, Kak? Imam itu ialah, adalah, menjadi, ialah merupakan, adalah menjadi, ialah merupakan, adalah menjadi ya. Dan setelah imam, setelah ialah merupakan, adalah menjadi, itu nanti berkedudukan sebagai pelengkap. Berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur nanti pelengkap. Kalau misalnya kita ganti adalah, kalimatnya jadi efektif karena menjadi punya predikat. Selesai. Bisa dipahami teman-teman nomor 20 dan keseluruhan? Atau ada yang mau bertanya dulu boleh silakan sebelum ditutup. Gimana Desti? Desti aman? Irma, Ervan, Silvi? Gimana bisa dipahami atau ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, bisa. Oke, aman berarti ya. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya stop share. Tadi kita buka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya teman-teman ya. Berdoa menurut cara dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Irma, Desti, Ervan,
Dan Silvi, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas atensinya. Saya doakan semoga kalian semua dimudahkan nanti ketika SNBT dan bisa masuk menjadi mahasiswa tahun ini di jurusan dan di kampus yang paling kalian inginkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri ya teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak April. Baik, terima kasih Bu Mia sudah menjelaskan materinya dengan baik dan jelas. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat terserap dengan baik dan membantu teman-teman semua untuk menghadapi UTBK SNBT-nya nanti. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.